Dalam suatu perjalanan, Elvira membaca buku puisi yang membuatnya bermimpi bertemu dengan pangeran pria impiannya. Ibunya yang janda bernama Rebecca membawa keluarganya pindah ke rumah baru. Di sana Elvira dan saudara perempuannya bernama Alma bertemu ayah tiri mereka Otto dan saudara tiri baru bernama Agnes. Dalam upacara keluarga yang singkat, Otto dan Rebecca memutuskan menikah. Setelah itu, Agnes mengajak Elvira berkeliling rumah. Elvira sangat senang dengan semua barang antik di dalam rumah serta hutan yang indah di luar, terutama karena ia dapat melihat istana kerajaan dari kejauhan. Saat makan malam, seluruh keluarga menikmati kue pernikahan. Namun tiba-tiba Otto kesulitan bernafas karena ia mengalami serangan jantung. Otto batuk mengeluarkan darah hingga menciprat ke wajah Agnes dan meninggal seketika di atas meja. Keesokan harinya, Elvira mencoba menghibur Agnes dengan menceritakan pengalamannya sendiri saat ia kehilangan ayahnya. Namun Agnes malah membentaknya. Ia mengatakan jika ayahnya menikahi Rebecca hanya demi uang. Elvira bergegas ingin memberitahu ibunya, tetapi ia sebaliknya mendapat informasi yang sama dari pengacara, di mana Rebecca menikahi Otto juga karena uang. Ternyata mereka menipu satu sama lain, padahal sebenarnya tidak ada satupun dari mereka yang memiliki uang. Pengacara menjelaskan bahwa tanah beserta ternak akan diambil, dan satu-satunya harta yang Rebecca terima hanyalah beberapa koin saja. Setelah pengacara pergi dari sana, Rebecca pingsan karena ia terkejut. Rebecca berpikir ia sudah terlalu tua untuk mendapatkan pria lain, sehingga Elvira mengatakan ia akan menikahi seorang pria demi keluarga. Namun Rebecca menganggap Elvira terlalu jelek untuk mendapatkan pria kaya raya, sementara adiknya Alma belum cukup dewasa jadi ia tidak bisa menikah. Elvira yang merasa kecewa kembali ke kamarnya. Ia menatap wajahnya di cermin sebentar sebelum memencet jerawatnya. Beberapa saat kemudian sebuah pesan datang dari istana. Keluarga kerajaan akan mengadakan pesta, dan semua gadis diundang karena sang pangeran akan memilih seorang gadis untuk dijadikan pengantin. Agnes segera mendaftar dan begitu pula dengan Elvira. Tetapi ketika Elvira gagal memberikan nama keluarganya, Agnes pun memperkenalkan Elvira sebagai saudara tirinya. Utusan istana menuliskan nama Elvira sebagai Elvira von Stepsister, dan Elvira sudah bermimpi untuk menikah dengan pangeran tampan. Ketika Rebecca mendengar tentang pesta dansa itu, ia pergi ke dokter untuk membuat Elvira lebih cantik. Pak dokter ingin melepas kawat giginya, membetulkan hidungnya, dan memasang bulu mata palsu. Rebecca berjanji akan membayarnya 2 kali lipat setelah pesta dansa. Tetapi Elvira terkejut saat melihat cairan merah di lantai ruang operasi. Saat Rebecca melihat katalog bentuk hidung, kawat gigi Elvira dilepas tanpa masalah. Namun operasi perbaikan hidung ini cukup menyakitkan, karena Pak dokter menggunakan alat pahat tanpa anestesi dan Elvira berteriak selama proses berlangsung. Selanjutnya, Elvira bergabung dengan sekelompok gadis muda di sekolah, untuk mempelajari tata krama sosial dan ia juga harus mengenakan penyangga hidung karena sedang dalam masa pemulihan. 3 gadis akan dipilih oleh guru untuk dipamerkan kepada pangeran. Meskipun begitu semua gadis harus memberikan kesan yang baik, karena pesta itu akan dipenuhi oleh pria-pria kaya yang mungkin akan memilih mereka sebagai calon istri. Pelajaran pertama adalah menari, dan bu guru mengirim Elvira ke belakang bersama dengan sekelompok gadis jelek, sementara Agnes dipanggil ke garis depan. Saat makan malam Elvira disuguhi sup yang sangat sederhana, tetapi gadis lainnya bisa makan hidangan berlimpah. Agnes ingin menyelenggarakan pemakaman untuk ayahnya, namun Rebecca mengatakan bahwa mereka harus menunggu sampai Elvira menemukan seorang suami di pesta dansa untuk mendapatkan uang. Agnes yang kesal menjawab bahwa mereka hanya membuang-buang uang saja untuk membuat Elvira terlihat cantik, sementara tubuh ayahnya akan segera membusuk. Tapi Rebecca menyelah. Ia mengatakan Alma dan Elvira akan mendapatkan gaun Agnes yang diinginkan, di mana gaun itu sudah tidak dipakai lagi oleh Agnes. Kemarahan Agnes memuncak, hingga ia pun meninggalkan ruangan. Ketika Agnes memeriksa ayahnya, hewan-hewan kecil mulai memakan tubuh Otto dan Agnes berteriak histeris. Pelajaran hari berikutnya berlanjut dengan topik yang berbeda, seperti penggunaan kipas yang benar, menyeimbangkan buku di kepala saat naik turun tangga, dan cara bersopan santun. Di akhir pelajaran bu guru menggantungkan daftar siswa terpilih yang akan lulus ke tingkat berikutnya, dan Elvira terkejut melihat ada nama gadis lain yang dicoret lalu digantikan oleh namanya. Pikiran Elvira semakin berfantasi liar tentang pernikahannya dengan sang pangeran. Keesokan harinya kelompok yang dipilih mulai pelajaran baru, dan dimulai dengan lebih banyak menari.
Bu guru memanggil Elvira untuk menunjukkan terlebih dahulu. Tetapi bu guru segera menyela dan menyebut jika bakat Elvira hanya akan terbuang sia-sia. Ternyata Rebecca membayar gurunya demi membuat Elvira lolos. Jika tidak mendapat bayaran tentunya Elvira tidak akan pernah dipilih. Setelah mempermalukan Elvira di depan semua orang, bu guru meminta Agnes dan 2 gadis lainnya maju ke depan untuk menunjukkan cara yang benar. Di malam hari, Elvira mencoba beberapa gaun Agnes tetapi gaun itu terlalu kecil untuknya. Rebecca meminta pembantunya untuk menemukan cara agar gaun itu pas di badan Elvira. Setelah mereka pergi, Elvira melihat tubuhnya di cermin lalu ia menangis. Namun demikian, Elvira mengambil roti gulung yang ia sembunyikan di lemari lalu memakannya. Keesokan harinya, para gadis mengadakan pertemuan satu persatu dengan wanita bernama Sophie utusan dari istana. Saat giliran Elvira tiba, Elvira menangis sambil menjelaskan bahwa ia merasa putus asa karena merasa tidak akan ada seorang pun yang mencintainya. Sophie mengatakan bahwa itu tidak benar, dan ia melihat dirinya dalam sosok Elvira. Setelah melepaskan penyangga hidungnya, Sophie berkata bahwa Elvira akan berubah, dan memanggil Elvira sebagai gadis pemberani. Sophie juga memberi Elvira hadiah kecil, untuk mengingatkannya bahwa yang terpenting adalah kecantikan dari dalam diri. Saat di hutan, Elvira menunjukkan hadiah itu kepada Alma, yang ternyata adalah telur cacing pita. Jika Elvira menelannya, maka ia bisa makan sebanyak yang ia mau dan badannya tetap langsing, karena cacing pita memakan apa yang ia makan. Begitu dirinya menjadi kurus dan cantik, maka Elvira bisa minum penawar obat cacing pita. Alma berpikir itu adalah ide gila. Namun Elvira mengabaikan kekhawatiran adiknya dan meminta agar Alma berjanji untuk tidak memberitahu siapapun. Sementara itu, Agnes bertemu dengan pemuda tampan yang bekerja di istal kuda bernama Ishak. Ternyata selama ini, mereka telah menjalin hubungan rahasia. Agnes meminta maaf kepada Ishak dan bersumpah bahwa ia mencintainya. Tetapi ia tidak punya pilihan lain selain menikah dengan sang pangeran. Di hutan, Elvira menelan telur cacing pita. Tiba-tiba seekor burung mati jatuh di sebelahnya, dan ia mendengar teriakan. Elvira pergi untuk menyelidiki dan menemukan 3 pria mabuk, yang sedang berbicara tentang menemukan seorang wanita. Salah satu dari pria sedang pipis, dan Elvira terkejut melihat bokong si pria. Ketika pria itu berbalik, mata mereka bertemu hingga Elvira terkejut serta menyadari pria itu adalah Pangeran Julian. Pria lain membuat komentar nakal. Sementara Elvira melarikan diri untuk bersembunyi namun masih melihat Pangeran Julian berburu. Di malam hari, Elvira pulang ke rumah dan mendengar suara aneh di gudang. Elvira pergi untuk memeriksa keadaan, dan ia terkejut menemukan Ishak serta Agnes sedang bercumbu hingga ia bergegas memberitahu ibunya. Di pagi hari, Rebecca membentak Agnes sambil memecahkan barang-barang dan memberikan kata-kata makian. Rebecca melemparkannya ke lantai. Ia juga melarang Agnes menemui Ishak lagi, lalu mengatakan jika ia sekarang menjadi pembantu. Kemudian Ishak diusir dari tempat itu, tanpa memberinya waktu untuk berpakaian. Di kamar tidurnya, Elvira terus memakan kue sambil bersembunyi. 3 bulan kemudian, penyangga hidung Elvira akhirnya dilepaskan selamanya. Elvira sekarang memiliki wajah yang sempurna, serta tubuh yang langsing. Ia senang melihat keluar jendela, untuk mengamati Agnes yang bekerja seperti budak. Sekarang, semua orang memanggil Elvira sebagai Cinderella. Pada kunjungan kali ini ke dokter, adalah untuk melakukan ekstensi bulu mata. Kepalanya diikat ke kursi dan krim sederhana dioleskan pada matanya untuk mengatasi rasa sakit. Seorang perawat menjaga mata Elvira tetap terbuka, sementara dokter menjahit bulu mata Elvira. Sayangnya krim yang dioleskan tidak cukup, hingga Elvira berteriak kesakitan selama proses berlangsung. Malam itu Alma bangun dan menemukan darah di spraynya, menunjukkan bahwa Alma adalah seorang wanita dewasa. Di kamar, Elvira tidak bisa tidur karena badai petir, rasa sakit, dan rasa lapar. Ia begitu putus asa hingga meninggalkan kamarnya untuk mencari makanan, meskipun matanya ditutupi perban. Alma menemukan kakaknya di koridor, lalu Elvira berpura-pura ingin pergi ke kamar mandi. Saat Elvira tiba di dapur, Elvira mendengar sebuah suara dan ia gagal bersembunyi. Ternyata itu adalah Agnes. Ia merasa kasihan padanya dan memberi Elvira makan. Di pelajaran tari berikutnya, terungkap bahwa Sophie diam-diam berkencan dengan bu guru. Elvira akhirnya dianggap cukup cantik. Ia pun diperbolehkan bergabung dengan para gadis cantik untuk memperagakan tarian. Di malam hari,
Agnes diam-diam membawakan makanan untuk Elvira saat ia sedang mandi. Ketika Elvira bersiap untuk menyikat gigi, ia sangat ketakutan saat mengetahui rambutnya rontok. Setelah itu seorang pria membawa gaun cantik. Rebecca menimpali jika harga gaun tersebut sangatlah mahal. Ketika Agnes membantu Elvira berganti pakaian, pria itu dengan kuat memegang wajah Agnes dan Agnes membalasnya dengan meludahi wajah si pria. Pria tersebut menghinanya lalu mencium Agnes dengan paksa. Tapi Agnes mendorongnya dan meludah ke lantai. Melihat kejadian itu, Rebecca segera memerintahkan Agnes untuk membersihkan lantainya. Kemudian si pria menyadari jika rambut Elvira rontok, sehingga ia memasang wig di kepala Elvira dan mengatakan ia akan membuat Elvira kaya raya. Di tengah malam, Elvira diam-diam meninggalkan kamarnya untuk mengambil lebih banyak makanan, namun ia mendengar ibunya sedang bercumbu dengan pria itu. Sementara Agnes membuka sebuah peti dan melihat gaun yang ia sembunyikan, agar ia bisa menghadiri pesta dansa secara diam-diam. Ketika Agnes mencoba menyelinap keluar, Elvira menemukannya dan mencoba mencuri gaun Agnes. Mereka akhirnya berkelahi, hingga gaun itu pun rusak karena robek. Rebecca pun datang, ia memberitahu Elvira untuk tidak khawatir karena Agnes tidak bisa pergi ke pesta tanpa menggunakan gaun. Ia menidurkan putrinya ke ranjang, dan memberinya obat agar membantu Elvira tidur. Agnes berlari menangis ke kamar tidur ayahnya, yang Agnes hiasi dengan bunga agar mengatasi bau busuk. Belatung-belatung merayap ke seluruh tubuhnya, tetapi ulat sutra yang menghampiri gaun Agnes mulai memperbaikinya. Tiba-tiba Agnes terbangun, ia melihat ibunya yang sudah meninggal muncul di hadapannya. Wanita itu mengatakan ia menyimpan sepatu baru di kantong putrinya, dan pengawal akan berubah kembali menjadi labu pada tengah malam. Keesokan harinya, Rebecca membantu Elvira bersiap dengan rambut palsu. Di pesta, setiap gadis memiliki kesempatan untuk memperkenalkan dirinya kepada sang pangeran yang terlihat begitu bosan. Teman-temannya membuat komentar nakal, sementara seorang pengawal istana membaca beberapa informasi tentang setiap gadis. Ketika giliran Elvira tiba, Sophie memberitahu para bangsawan lainnya bagaimana ia melatih putrinya sendiri, namun Pangeran Julian masih tidak terkesan. Sekarang gadis-gadis pilihan mulai berdansa, dan Elvira dipilih sebagai penari utama hingga akhirnya mulai menarik perhatian Pangeran Julian. Tibalah saatnya untuk pesta dansa, dan banyak bangsawan yang ingin mengajak Elvira berdansa, tapi Pangeran Julian memilihnya terlebih dahulu. Hati Elvira dipenuhi dengan kegembiraan ketika Pangeran Julian mengatakan bahwa ia gadis cantik. Tetapi tariannya terganggu ketika Agnes datang dengan mengenakan gaun indah serta wajah tertutup. Sang pangeran pun bergegas menemuinya dan ingin berdansa dengannya. Elvira yang patah hati keluar dari ruangan, namun tiba-tiba ia merasakan sakit dan berlari ke ruang ganti untuk memuntahkan sekumpulan telur cacing pita. Rebecca segera mengejarnya dan menyuruhnya berhenti menangis karena masih ada banyak pria yang bisa dipilih. Ketika Elvira mengatakan ia sedang sekarat, Rebecca menamparnya serta memaksa Elvira untuk kembali. Elvira menghabiskan sisa malamnya berdansa dengan setiap pria yang mengajaknya. Namun Elvira tidak bisa berhenti menatap Agnes yang sedang berdansa bersama Pangeran Julian, serta ibunya yang selalu menggoda pria-pria bangsawan. Elvira kemudian jam menunjukkan pukul 12 malam, di mana dengan terpaksa Agnes memberitahu pangeran jika ia harus pergi. Elvira merasa kesal saat sang pangeran mengejar Agnes. Ketika pangeran kembali, ia memegang sepatu Agnes di tangannya dan berkata bahwa ia akan menikahi gadis yang kakinya cocok dengan sepatu itu. Selama dalam perjalanan pulang, Elvira terus berteriak karena frustasi. Di dekat pintu, Elvira menemukan sebuah labu. Elvira yang marah mengambil pisau dan menyerang Agnes, memintanya untuk memberikan sepatu itu. Agnes menghindari serangan dan membela diri. Ia berhasil menjatuhkan senjata saudara tirinya. Elvira mencoba mencekik Agnes dan memaksa agar memberikan sepatunya. Rebecca mendengar semua teriakan dan menghentikan Elvira tepat pada waktunya, tapi ia juga tidak berhenti menggoda pria yang ia bawa pulang. Agnes menggunakan kesempatan untuk menghindar dengan menjatuhkan sepatu lainnya keluar. Di dalam kamar, Elvira mencoba memakai sepatu itu tetapi kakinya tidak cocok. Karena putus asa, Elvira mengambil pisau dan mulai membuat beberapa potongan. Jari kakinya jatuh pada saat yang sama, dan teriakan kesakitan menarik perhatian Alma. Alma segera membungkus kaki Elvira dengan kain untuk memperlambat pendarahan, sementara Rebecca juga mendengar teriakan itu lalu ia memasuki ruangan. Rebecca memberi Elvira obat tidur, sambil menjelaskan bahwa Elvira memotong pada bagian kaki yang salah.
Alma yang ketakutan berlari keluar, sementara Rebecca menyelesaikan pekerjaannya dan membuat kedua kaki Elvira tanpa jari kaki. Selama proses tersebut membuat Elvira berhalusinasi, ia membayangkan Pangeran Julian memakaikan sepatu itu di kakinya dan memilih Elvira sebagai istrinya. Keesokan paginya Elvira bangun dengan rasa sakit. Ia jatuh dari tempat tidurnya sambil muntah darah. Elvira bisa mendengar seorang pelayan istana mengumumkan kedatangan sang pangeran, sehingga ia merangkak di lantai untuk meninggalkan kamarnya. Tangga loteng menjadi tantangan, hingga akhirnya Elvira berguling demi menuruni tangga dan membuatnya mengeluarkan cairan merah di lantai. Agnes melihat kejadian itu tetapi ia mengabaikannya dan memilih untuk keluar bertemu dengan sang pangeran. Pangeran Julian mencoba sepatu tersebut pada Agnes dan sepatu sangat pas di kakinya, sehingga Agnes dipilih sebagai permaisurinya. Mereka berciuman, sementara Elvira mengalami gangguan jiwa. Kemudian, Alma mencoba menyelamatkan Elvira dengan memaksanya minum obat penawar, hingga cacing pita keluar dari mulut Elvira. Alma mengambilnya dan terus menariknya sampai seluruh cacing pita yang sangat panjang keluar dari tubuh Elvira. Setelah membunuh cacing pita menggunakan pisau, Alma mencuri beberapa perhiasan ibunya. Rebecca melihat hal itu, tapi ia lebih memilih mengabaikannya demi memuaskan nafsu nakalnya dengan seorang pria. Kemudian Alma membantu Elvira meninggalkan rumah dan naik kuda bersamanya. Sekarang kedua saudari kandung itu dapat melarikan diri, serta meninggalkan ibu mereka yang suka mengatur kehidupan mereka. Terima kasih sudah menonton ya guys. Jangan lupa untuk di-subscribe, like, komen dan share. Hatur nuhun pisan.